Dilarang masuk oleh suami dan mertua di acara peresmian toko barunya karena malu. Mereka tak tahu kalau aku orang pertama di balik berdirinya toko itu. Ku buat suami dan mertua sujud saat aku investor ternama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Maya, seorang istri sederhana, selalu diremehkan oleh suaminya Dimas dan mertuanya Bu Ratna. Ketika Dimas berhasil membuka toko baru, Maya mengira perjuangannya akan dihargai. Namun, saat acara peresmian toko itu, Maya justru dilarang masuk oleh suami dan mertuanya sendiri karena dianggap hanya mempermalukan keluarga. Tanpa mereka tahu, Maya sebenarnya adalah sosok investor utama yang diam-diam mendanai toko tersebut hingga bisa berdiri megah. Selama ini, Maya menyembunyikan identitasnya sebagai pengusaha sukses dan investor ternama. Ketika kebenaran akhirnya terungkap, Dimas dan Bu Ratna hanya bisa tersungkur sujud di hadapan Maya, menyesali sikap mereka yang meremehkan dan menghinanya. Maya pun berdiri dengan penuh wibawa, membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa diremehkan begitu saja. Saksikan perjalanan penuh air mata, pengkhianatan, hingga kebangkitan Maya yang berhasil membalikkan keadaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif dan penuh pelajaran hidup lainnya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Maya tumbuh sebagai seorang perempuan yang penuh semangat dan berjiwa mandiri. Sejak muda, ia sudah terbiasa bekerja keras. Setelah lulus kuliah ekonomi, ia tidak memilih untuk bekerja di kantor besar, melainkan membangun jaringan bisnis kecil-kecilan secara diam-diam. Modal awalnya hanya dari tabungan pribadi dan sedikit warisan dari ayahnya. Maya sangat pandai menyembunyikan identitasnya. Di balik penampilannya yang sederhana, ia sebenarnya adalah seorang investor muda yang perlahan mengembangkan sayap dalam berbagai usaha, mulai dari properti, kuliner, hingga distribusi barang. Namun, semua itu tidak pernah ia tunjukkan di hadapan orang-orang terdekatnya. Terutama setelah ia menikah dengan Dimas, seorang pria tampan, lulusan sarjana teknik, yang bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta. Awalnya, pernikahan mereka penuh kebahagiaan. Dimas terlihat perhatian, selalu mendukung Maya, dan menjanjikan kehidupan yang sejahtera. Maya yang begitu mencintainya rela menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya. Ia ingin dicintai karena ketulusannya, bukan karena kekayaannya. Maka dari itu, Maya memilih untuk menutup rapat-rapat semua tentang bisnis dan investasinya. Ia berperan sebagai istri rumah tangga yang sederhana, memasak, merapikan rumah, dan menemani suami. Namun, seiring berjalannya waktu, perlakuan Dimas mulai berubah. Rasa hormatnya perlahan memudar, terlebih setelah mereka tinggal bersama Bu Ratna, ibu Dimas yang keras kepala dan suka merendahkan menantunya. Dimas, kamu ini kenapa sih memilih istri seperti Maya? Tidak ada kelebihan yang bisa dibanggakan, sindir Bu Ratna suatu sore sambil menatap Maya dari ujung kepala hingga kaki. Maya hanya tersenyum, menunduk, dan tidak pernah membalas.
Ia tahu mertuanya tidak pernah benar-benar menerimanya. Dimas pun, yang awalnya membela, lama-lama ikut larut dalam pengaruh ibunya. Ia mulai sering membandingkan Maya dengan wanita lain. "Maya, coba deh kamu lihat istri teman-temanku. Mereka cantik, modis, dan tahu cara mendukung karir suami. Kamu, di rumah saja, pakai daster melulu. Kamu tidak tahu diri apa." Kata-kata itu menusuk hati Maya. Ia ingin berteriak bahwa semua yang ia miliki saat ini, bahkan toko yang sebentar lagi akan Dimas resmikan, berdiri berkat investasi yang ia alirkan secara diam-diam. Tapi Maya memilih diam. Ia yakin, suatu saat kebenaran akan terungkap dengan sendirinya. Hari-hari Maya dilalui dengan kesabaran. Meski sering dihina mertua dan disepelekan suami, ia tetap setia. Malam-malamnya ia masih bekerja dengan laptop di kamar, menandatangani kontrak bisnis melalui email, mengatur aliran modal investasi, dan memantau laporan dari manajer kepercayaannya. Semua itu dilakukan tanpa sepengetahuan Dimas. Baginya, kehidupan pernikahan adalah ujian. Ia tidak ingin menunjukkan siapa dirinya sebenarnya terlalu cepat. Maya masih berharap suatu saat Dimas akan sadar dan menghargai dirinya bukan karena harta, melainkan cinta. Namun, tanpa disangka, perlakuan Dimas dan Bu Ratna justru semakin menjadi-jadi. Setiap keputusan Maya diremehkan. Setiap langkahnya dianggap salah. Seolah-olah ia hanya seorang istri yang tidak berguna. Maya menghela napas panjang suatu malam ketika sendirian di kamar. Ia menatap cermin, melihat wajahnya yang masih cantik meski tanpa riasan. "Aku harus kuat. Suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya Maya," gumamnya pelan, sembari menutup laptop setelah menandatangani sebuah investasi besar yang kelak akan mengubah jalan hidupnya, juga orang-orang yang kini merendahkannya. Dan dari sinilah, kisah penuh air mata, penghinaan, hingga kebangkitan Maya dimulai. Pagi itu, rumah keluarga Dimas tampak sibuk. Di ruang tamu, Bu Ratna duduk sambil menonton televisi, sesekali melirik tajam ke arah Maya yang sedang membereskan meja makan. Bau harum teh hangat dan gorengan yang baru saja selesai digoreng seharusnya membawa suasana hangat. Namun yang ada hanyalah dinginnya sindiran. "Ya Tuhan, Maya, kamu ini istri atau pembantu?" ucap Bu Ratna sinis sambil melipat tangannya di dada. "Lihatlah dirimu. Masak cuma begini. Baju dastermu itu sudah pudar warnanya. Kalau ada tamu yang datang, apa tidak malu Dimas punya istri seperti kamu?" Maya berhenti sejenak, lalu menunduk. "Maaf, Bu. Maya akan berusaha lebih baik lagi." Belum sempat ia kembali ke dapur, Dimas turun dari kamar dengan kemeja rapi, bersiap berangkat kerja. Bukannya tersenyum pada istrinya, ia malah ikut menambahkan komentar. "Mama benar. Maya, kamu harus bisa tampil lebih baik. Aku ini manajer. Tidak pantas kalau istriku selalu terlihat lusuh. Kalau kamu terus begini, aku bisa malu di depan rekan kerjaku." Maya terdiam. Hatinya perih mendengar ucapan suami yang dulu berjanji akan selalu menghargai dan melindunginya. Ia ingin berkata bahwa semua kesederhanaannya adalah pilihan, bahwa ia sebenarnya bisa tampil mewah kapanpun ia mau. Tapi lagi-lagi, Maya memilih bungkam. Hari itu, penghinaan tidak berhenti di rumah saja. Saat Maya menemani Dimas ke sebuah pertemuan bisnis di kafe ternama, beberapa rekan Dimas terlihat berbisik-bisik. Ada yang melirik dari ujung mata, ada pula yang tersenyum sinis. Seorang wanita elegan bernama Karina, rekan kerja sekaligus teman dekat Dimas, dengan sengaja berkata cukup keras agar Maya mendengar. "Dimas, aku kira istrimu itu perempuan karir. Ternyata ya, sederhana sekali. Kamu memang terlalu baik.
bisa hidup dengan istri seperti ini. Tawa kecil Karina membuat wajah Maya memerah. Ia tahu Dimas mendengarnya, namun suaminya hanya tersenyum kaku tanpa sekalipun membela. Malamnya, Maya duduk sendirian di balkon kamar. Ia menatap bintang, menahan air mata yang hampir jatuh. Apakah aku harus terus bersabar seperti ini? Sampai kapan mereka meremehkan aku? Gumamnya lirih. Lalu, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Pak Herman, manajer keuangan yang sudah lama menjadi tangan kanannya dalam bisnis investasi. Bu Maya, laporan investasi bulan ini sudah saya kirim ke email. Keuntungan besar dari proyek kuliner berhasil menutup modal lebih cepat. Kalau Ibu setuju, kita bisa mulai pembukaan cabang baru. Maya menutup ponsel itu sambil menghela napas panjang. Inilah sisi dirinya yang tidak pernah diketahui Dimas maupun mertuanya. Sisi Maya yang sebenarnya jauh lebih berkuasa daripada yang mereka bayangkan. Maya sadar, penghinaan demi penghinaan ini bukan sekadar cobaan. Ia menganggapnya sebagai peringatan dari hidup, bahwa mungkin sudah saatnya ia tidak terus-menerus menyembunyikan jati dirinya. Maya berbisik pada dirinya sendiri, aku bisa memaafkan hari ini, tapi jika mereka terus melukaiku, aku tidak akan tinggal diam. Akan tiba waktunya mereka tahu siapa sebenarnya Maya yang mereka remehkan. Angin malam berhembus, membawa tekad baru dalam hati Maya. Ia tidak akan mundur, tidak akan kalah. Suatu hari nanti, suami dan mertuanya akan melihat kenyataan pahit bahwa orang yang mereka anggap hina adalah fondasi dari semua kesuksesan yang kini mereka banggakan. Beberapa minggu setelah penghinaan demi penghinaan yang diterima Maya, kesibukan besar mulai terlihat di rumah. Dimas dan Bu Ratna tengah sibuk mempersiapkan acara peresmian toko baru yang akan segera dibuka di pusat kota. Toko itu tampak megah dari luar, bangunan 2 lantai dengan kaca besar yang berkilau. Semua orang memuji kecerdikan Dimas dalam membangun bisnisnya. Di mata masyarakat, Dimas adalah sosok pria sukses yang sedang naik daun. Namun, tak seorang pun tahu bahwa di balik berdirinya toko itu, ada sosok Maya yang diam-diam menyalurkan dana investasi dalam jumlah besar. Malam sebelum acara peresmian, Maya memberanikan diri bicara kepada suaminya. Mas, besok Maya ingin ikut hadir di acara peresmian toko. Bagaimanapun juga, Maya ingin mendukung Mas, ucapnya lirih sambil menyiapkan jas Dimas. Namun, Dimas menatapnya dengan wajah tegang. Maya, lebih baik kamu tidak usah ikut. Aku tidak mau kamu mempermalukan aku di depan rekan-rekan bisnis. Kamu tahu kan, penampilanmu itu. Ya, kamu tidak cocok berada di lingkungan mereka. Maya tercekat. Belum sempat ia membalas, Bu Ratna yang mendengar dari balik pintu masuk, langsung menambahkan dengan nada tajam. Betul kata Dimas. Kamu itu hanya akan membuat kami malu. Acara peresmian toko ini adalah momen besar. Jangan sampai rusak hanya karena ada menantu seperti kamu. Jadi lebih baik kamu diam di rumah saja. Maya terdiam. Dadanya terasa sesak. Namun ia menunduk dan tersenyum tipis, menutupi luka hatinya. Baik, Bu. Kalau itu yang kalian inginkan. Hari peresmian pun tiba. Jalanan depan toko penuh dengan undangan, wartawan lokal, rekan bisnis, dan masyarakat yang penasaran. Karangan bunga berjejer di sisi jalan, bertuliskan ucapan selamat untuk Dimas dan keluarganya. Maya, meski dilarang, tetap datang diam-diam. Ia berdiri agak jauh, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos. Dari balik kerumunan, ia melihat suaminya berfoto dengan senyum lebar bersama para tamu penting. Bu Ratna berdiri di samping, tampak begitu bangga, seakan semua kesuksesan itu adalah milik mereka berdua.
Sesekali Maya mendengar orang-orang berbisik, "Wah, hebat ya Pak Dimas. Cepat sekali bisa buka toko sebesar ini." Pantas saja, ibunya bangga sekali. Menantunya tidak kelihatan, ya? Maya hanya menahan senyum pahit. Ia ingin sekali melangkah maju, menyatakan bahwa semua modal awal toko ini berasal dari dirinya. Namun ia memilih menunggu, karena ia tahu akan ada saatnya semua orang tahu kebenaran. Ketika Maya mencoba masuk mendekati pintu toko, seorang panitia langsung menghentikannya. "Maaf, Bu, untuk undangan VIP saja. Anda tidak boleh masuk." Maya kaget, lalu menatap ke arah Dimas yang sedang bercengkerama dengan Karina dan beberapa rekan kerjanya. Dimas melihat Maya dari kejauhan, namun bukannya memanggil, ia justru memberi isyarat kepada panitia untuk menahan Maya di luar. Bu Ratna ikut mendekat. Wajahnya penuh amarah. "Maya, sudah kubilang jangan ikut-ikutan datang. Pulanglah. Kamu hanya mempermalukan keluarga kami di sini." Suara itu cukup keras hingga beberapa tamu menoleh ke arah Maya. Rasa malu bercampur sakit hati memenuhi dirinya. Air matanya hampir jatuh. Namun Maya menguatkan diri. Ia menatap mertuanya dengan tatapan dalam, lalu berkata pelan, "Baik, Bu, saya akan pulang. Tapi ingat, tidak ada kesuksesan yang bisa bertahan lama jika dibangun di atas penghinaan." Ucapan itu membuat Bu Ratna tersentak. Tapi Maya sudah berbalik pergi. Di balik hatinya yang perih, Maya menyimpan tekad kuat. Saatnya perlahan membuka jati dirinya yang sesungguhnya. Di sisi lain, telepon Maya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Herman masuk lagi. "Bu Maya, investor utama acara peresmian ini sebenarnya Anda. Kapan kita mulai memperkenalkan nama Anda kepada publik? Semua media siap meliput jika Ibu mau." Maya menatap layar ponsel itu sambil menahan senyum tipis. Ia tahu, waktunya sebentar lagi akan tiba. Suami dan mertuanya yang kini menolaknya, suatu saat akan berlutut di hadapannya. Dan hari itu akan menjadi titik balik kehidupannya. Hari-hari setelah peresmian toko baru itu menjadi titik balik dalam hidup Maya. Ia masih teringat jelas bagaimana dirinya diusir di depan banyak orang oleh Dimas dan Bu Ratna. Luka di hatinya begitu dalam, tapi Maya tidak membiarkan kesedihan menguasai dirinya. Malam-malam yang biasanya dihabiskan untuk menangis kini ia ganti dengan menyusun rencana. Di balik semua hinaan itu, Maya punya kekuatan besar. Identitasnya sebagai investor ternama yang selama ini ia sembunyikan. Undangan rahasia. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara besar digelar oleh Asosiasi Pengusaha Nasional. Acara ini disiarkan oleh beberapa media ternama. Banyak investor dan pengusaha sukses yang hadir. Maya, dengan nama bisnisnya yang jarang diketahui keluarga, mendapat undangan sebagai salah satu tamu kehormatan sekaligus sponsor utama acara tersebut. Hari itu, Maya tampil berbeda. Ia mengenakan gaun elegan berwarna biru tua, wajahnya dirias sederhana namun anggun, dan aura wibawanya memancar. Semua orang yang melihatnya langsung memberi hormat. Namun, tanpa sepengetahuan Maya, Dimas dan Bu Ratna juga hadir di acara itu. Mereka datang bersama Karina, karena Dimas ingin memperluas jaringan bisnisnya. Saat itu, Bu Ratna berbisik pada Karina, "Lihat, Karina, acara ini penuh dengan orang penting. Semoga Dimas bisa dapat banyak relasi. Tidak seperti istrinya itu, entah di mana sekarang. Pasti sedang sibuk di dapur." Karina terkekeh kecil, merasa dirinya lebih pantas di sisi Dimas. Saat yang mengejutkan. Acara semakin meriah ketika pembawa acara mulai memperkenalkan investor terbesar yang berjasa dalam berdirinya banyak usaha,
termasuk salah satunya adalah toko baru milik Dimas. Dan inilah sosok luar biasa yang selama ini bekerja diam-diam di balik banyak kesuksesan. Mari kita sambut Ibu Maya Adelia, investor ternama sekaligus dermawan dalam dunia bisnis. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Semua mata tertuju pada Maya yang melangkah anggun ke atas panggung. Dimas dan Bu Ratna sontak terkejut. Wajah mereka memucat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mama, itu Maya kan?" bisik Dimas dengan suara gemetar. Bu Ratna terperangah. Matanya melebar. Tidak mungkin. Dia hanya menantuku yang tak berguna. Bagaimana bisa?" Karina, yang tadi berdiri anggun di sisi Dimas, langsung terdiam 1000 bahasa. Wajahnya kaku seolah tidak percaya. Pidato Maya. Di atas panggung, Maya mengambil mikrofon dengan senyum tenang. "Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung saya. Selama ini, saya memilih berjalan diam-diam, membangun usaha tanpa banyak diketahui orang, bahkan oleh keluarga terdekat. Saya percaya, kesuksesan bukan hanya tentang harta, melainkan tentang kerja keras, doa, dan kesabaran." Suasana ruangan menjadi hening. Semua mendengar dengan penuh perhatian. Maya melanjutkan, kali ini dengan nada lebih dalam. "Bahkan ketika kita diremehkan, dihina, atau dianggap tidak berguna, jangan pernah berhenti melangkah. Karena suatu hari nanti, orang-orang yang merendahkan kita akan sadar bahwa mereka sebenarnya sedang berdiri di atas kerja keras kita." Tepuk tangan kembali menggema. Kamera televisi menyorot wajah-wajah yang terkejut, termasuk Dimas dan Bu Ratna yang kini terlihat pucat pasi. Sujud penyesalan. Selesai acara, Dimas dan Bu Ratna buru-buru menghampiri Maya. Dengan wajah penuh rasa malu, mereka menunduk di hadapan banyak orang. "Maya, maafkan aku," ucap Dimas dengan suara bergetar. Matanya berkaca-kaca. "Ya, Maya, Mama juga minta maaf. Mama tidak tahu kalau kamu selama ini." Bu Ratna menangis, suaranya lirih. Orang-orang sekitar terperangah melihat pemandangan itu. Suami dan mertua yang dulu mengusir dan menghina, kini sujud di hadapan Maya, memohon maaf. Namun Maya hanya menatap mereka dengan tenang. Senyumnya samar. "Saya sudah memaafkan sejak lama. Tapi ingat, maaf bukan berarti kalian bisa seenaknya meremehkan orang lain lagi. Belajarlah menghargai, sebelum semuanya terlambat." Ucapan itu membuat suasana semakin dramatis. Dimas dan Bu Ratna hanya bisa terisak, sementara Maya melangkah pergi dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam rasa malu yang tidak akan pernah terlupakan. Itulah hari di mana rahasia Maya terungkap di hadapan semua orang. Hari di mana ia berdiri bukan lagi sebagai istri yang diremehkan, melainkan sebagai investor hebat yang dihormati banyak orang. Ruangan megah tempat acara asosiasi pengusaha itu masih dipenuhi tepuk tangan meriah. Nama Maya Adelia bergema di layar besar. Wajah anggunnya terpampang jelas sebagai salah satu investor paling berpengaruh. Semua mata menatap penuh kagum. Sebagian berbisik-bisik membicarakan perjalanan hidup Maya yang penuh misteri. Namun, di sisi lain ruangan, Dimas dan Bu Ratna tampak lunglai. Wajah mereka pucat pasi. Tubuh mereka gemetar seperti kehilangan tenaga. Semua yang mereka banggakan selama ini runtuh hanya dalam sekejap, digantikan dengan rasa malu yang membakar wajah. Tanpa ragu, mereka berdua melangkah ke arah panggung. Semua tamu yang hadir sontak memperhatikan apa yang akan dilakukan suami dan mertua Maya. Begitu sampai di hadapan Maya, Dimas langsung berlutut. Air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. "Maya, maafkan aku. Aku suamimu yang bodoh. Aku terlalu buta melihat siapa kamu sebenarnya. Aku terlalu sibuk dengan egoku,
dan aku buta dengan semua ketulusanmu selama ini." Suasana mendadak hening. Hanya suara isakan Dimas yang terdengar. Tak lama kemudian, Bu Ratna ikut tersungkur di samping putranya, memegang tangan Maya dengan gemetar. "Maya, menantu Mama, maafkan Mama. Mama sudah salah menilai kamu. Mama terlalu sombong, merasa paling benar, sampai tidak bisa melihat siapa kamu yang sebenarnya. Tolong, maafkan Mama." Air mata jatuh membasahi lantai. Pemandangan itu mengejutkan banyak orang. Bagaimana mungkin seorang ibu mertua yang terkenal angkuh kini bersujud memohon maaf di hadapan menantunya sendiri? Reaksi orang-orang. Bisik-bisik mulai terdengar di seluruh ruangan. "Ya ampun, itu kan suaminya dan mertuanya? Jadi selama ini mereka merendahkan Maya?" Pantas saja Maya begitu kuat. Lihat sekarang, mereka yang dulu menghina malah bersujud memohon ampun. Benar kata Maya di pidatonya tadi. Jangan pernah remehkan orang yang kita anggap kecil. Beberapa pengusaha yang dulu sempat meremehkan Maya kini menundukkan kepala. Malu karena pernah ikut berpihak pada Dimas. Bahkan Karina, yang tadi berdiri percaya diri, kini tak sanggup menatap wajah Maya. Wajahnya memerah, tubuhnya kaku seperti patung. Ia tahu, tidak ada lagi tempat baginya di sisi Dimas setelah kebenaran ini terungkap. Para wartawan yang hadir tak henti-hentinya mengambil gambar. Kilatan kamera berulang kali menyinari wajah Maya, Dimas, dan Bu Ratna. Berita ini pasti akan menjadi sorotan utama di berbagai media. Sikap Maya. Maya menatap mereka berdua dengan tatapan teduh namun penuh wibawa. Ia membiarkan keheningan itu menekan suasana beberapa detik, sebelum akhirnya berkata dengan suara lembut namun tegas. "Aku sudah memaafkan kalian, bahkan sebelum kalian meminta maaf. Tapi ingatlah satu hal. Cinta dan kesetiaan tidak bisa dipaksa, dan penghargaan tidak bisa datang setelah penyesalan. Hargailah orang yang ada di sampingmu sebelum terlambat." Kata-kata itu membuat isak tangis Dimas semakin pecah. Bu Ratna menunduk lebih dalam. Wajahnya basah oleh air mata penyesalan. Maya tidak lagi menatap mereka, melainkan menatap ke arah para tamu undangan. Semoga apa yang terjadi pada saya hari ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah menilai seseorang dari luarnya saja. Jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena harta atau kedudukan. Karena suatu saat, roda kehidupan akan berputar. Puncak rasa malu. Tepuk tangan menggema kembali. Kali ini bukan hanya karena kekaguman pada Maya, tetapi juga sebagai bentuk simpati atas penderitaan yang ia alami selama ini. Banyak orang yang tadinya hanya menganggapnya istri biasa, kini berdiri memberikan hormat. Sementara itu, Dimas dan Bu Ratna tetap berlutut. Mereka berdua sudah tidak punya wajah lagi untuk menatap orang banyak. Semua orang tahu, mereka adalah sosok yang dulu merendahkan, mengusir, bahkan melarang Maya masuk ke toko yang berdiri berkat dirinya. Kini, di hadapan ratusan pasang mata, mereka dipaksa oleh keadaan untuk sujud meminta maaf. Dan Maya? Ia melangkah turun dari panggung dengan langkah mantap, meninggalkan suami dan mertuanya dalam penyesalan yang dalam, sementara orang-orang sekitar berbisik kagum akan keteguhan hatinya. Hari itu menjadi saksi. Harga diri seorang perempuan yang diremehkan akhirnya terangkat di atas semua penghinaan. Setelah malam penuh kejutan itu, kehidupan Maya berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi yang berani meremehkannya. Nama Maya Adelia terpampang di berbagai media, diberitakan sebagai investor sukses yang rendah hati, namun selama ini disembunyikan oleh suami dan mertuanya sendiri. Banyak pengusaha yang mendatanginya, menawarkan kerjasama. Para jurnalis berusaha mewawancarainya,
dan masyarakat mulai menjadikannya teladan. Maya tetap menanggapi semua itu dengan sikap sederhana. Ia tidak pernah menunjukkan kesombongan, seolah luka masa lalu justru menjadikannya semakin kuat dan bijaksana. Kehidupan baru Maya. Maya kini tinggal di rumah mewah miliknya sendiri, yang dulu sengaja ia sembunyikan. Ia hidup dengan tenang, ditemani oleh beberapa asisten pribadi yang setia. Setiap hari, ia sibuk menghadiri rapat penting, menandatangani proyek baru, hingga menjadi pembicara di seminar bisnis. Namun di balik kesibukan itu, Maya tidak pernah lupa dengan dirinya sendiri. Ia semakin dekat dengan Tuhan, memperbanyak amal, dan sering menjadi donatur utama di panti asuhan. Suatu sore, Maya duduk di ruang kerjanya yang besar, menatap foto lamanya bersama Dimas yang masih tersimpan di sebuah bingkai. Ia tersenyum tipis. "Terima kasih, Mas. Karena penghinaan dan penolakanmu, aku jadi tahu seberapa kuat diriku. Tanpa itu, aku mungkin tidak akan pernah berdiri sejauh ini," ucapnya lirih. Nasib Dimas. Sementara itu, kehidupan Dimas terjun bebas setelah malam memalukan itu. Reputasinya di dunia bisnis hancur. Semua orang tahu bahwa toko yang ia banggakan bukanlah hasil kerja kerasnya sendiri, melainkan berdiri atas modal dari Maya. Banyak rekan bisnis yang mundur, menganggap Dimas hanya menumpang pada nama istrinya, Karina, yang dulu selalu menempel padanya, perlahan menjauh. Ia tidak ingin ikut terjebak dalam kehancuran nama baik Dimas. "Maaf, Mas Dimas, aku tidak bisa lagi bersamamu. Reputasimu sudah buruk di mata semua orang," katanya dingin sebelum benar-benar pergi meninggalkannya. Dimas jatuh dalam kesepian. Ia mencoba meminta maaf berulang kali pada Maya, menghubunginya, bahkan menunggu di depan rumahnya. Namun Maya tidak lagi membuka pintu untuknya. Ia sudah selesai dengan luka masa lalu. Nasib Bu Ratna. Bu Ratna juga ikut menanggung malu yang berat. Tetangga-tetangganya yang dulu sering ia sombongi kini balik menggunjingkan dirinya. Kasihannya Bu Ratna. Dulu sombong sekali sama menantunya. Ternyata malah menantunya yang kaya raya. Pantas saja Maya diam saja. Rupanya dia punya segalanya. Bu Ratna hanya bisa menangis setiap malam, menyesali sikapnya. Namun penyesalan itu datang terlambat. Maya tidak pernah menaruh dendam, tetapi ia juga tidak lagi mengizinkan Bu Ratna untuk mengatur hidupnya. Tegak di atas luka. Suatu hari, Maya diundang kembali ke sebuah acara penghargaan. Kali ini, ia berdiri di podium bukan sebagai investor misterius, melainkan sebagai sosok yang telah menginspirasi banyak perempuan. "Dulu, saya dianggap tidak berguna oleh orang-orang terdekat saya," ucap Maya dalam pidatonya. "Tapi saya belajar bahwa penghinaan bukan akhir dari segalanya. Justru itu bisa menjadi api yang membakar semangat kita untuk bangkit. Untuk semua perempuan di luar sana, jangan pernah takut diremehkan. Karena kalian punya nilai yang jauh lebih besar dari yang orang lain kira." Tepuk tangan meriah menggema. Maya tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu, luka masa lalu akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Tapi dari luka itulah lahir kekuatan yang membuatnya berdiri di sini, tegar, dihormati, dan penuh kebahagiaan. Dimas dan Bu Ratna kini hidup dalam penyesalan, terpuruk dalam bayangan kesalahan mereka. Sedangkan Maya melangkah maju, menatap masa depan dengan kepala tegak. Hari itu, semua orang tahu, Maya bukan lagi perempuan yang bisa diremehkan. Ia adalah sosok yang pantas dihormati, bahkan oleh orang-orang yang pernah menginjak harga dirinya. Setelah semua kebenaran terungkap di acara peresmian toko, nama Maya semakin banyak diperbincangkan. Bukan lagi sebagai istri sederhana yang dulu sering diremehkan,
melainkan sebagai investor muda sukses yang mampu membangun bisnis dari bawah. Orang-orang mulai menaruh rasa hormat padanya. Banyak pengusaha yang ingin bekerja sama, para ibu rumah tangga menjadikannya teladan, dan kaum muda mengaguminya sebagai sosok perempuan tangguh yang tidak menyerah meski diperlakukan tidak adil. Kehidupan baru Maya. Hari-hari Maya kini berbeda. Ia sering diundang sebagai pembicara seminar bisnis, diminta hadir dalam acara komunitas, hingga diliput oleh beberapa media lokal. Namun, meski banyak sorotan, Maya tetap bersikap rendah hati. Ia selalu tersenyum hangat, menyapa orang-orang, dan tidak pernah menyombongkan pencapaiannya. Dulu aku diremehkan hanya karena penampilanku. Sekarang aku ingin buktikan kalau perempuan juga bisa berdiri tegak dengan keringatnya sendiri, ucap Maya dalam salah satu wawancara yang langsung menuai pujian banyak orang. Reaksi orang-orang sekitar. Mereka yang dulu menutup pintu baginya, kini justru berlomba-lomba mendekat. Bahkan beberapa kerabat Bu Ratna yang dulu ikut meremehkan Maya, kini malu sendiri setiap kali bertemu dengannya. Tetangga-tetangga pun kini memandang Maya dengan penuh rasa hormat. Luar biasa ya, Maya. Kita nggak nyangka kamu selama ini ternyata sehebat itu, kata salah satu tetangga yang dulu sering bergosip miring tentang dirinya. Maya hanya menanggapinya dengan senyum tipis, tidak dendam, tapi juga tidak lupa dengan perlakuan mereka dulu. Sosok pria baru. Di tengah sorotan itu, hadir seorang pria bernama Arga, seorang pengusaha muda yang bergerak di bidang teknologi. Arga pertama kali bertemu Maya dalam sebuah seminar bisnis. Saat itu, Arga langsung terpesona bukan hanya oleh kecantikan Maya, tetapi juga oleh karisma dan kecerdasannya. Setelah acara selesai, Arga sengaja menghampiri Maya. "Permisi, Ibu Maya? Saya Arga. Saya sudah lama mengikuti perjalanan Anda di dunia investasi. Jujur, saya sangat kagum," ucapnya sambil menjabat tangan Maya dengan sopan. Maya sedikit terkejut, tapi ia membalas dengan ramah. "Terima kasih, Pak Arga. Saya hanya berusaha menjalani hidup sebaik mungkin." Sejak pertemuan itu, Arga sering mencari kesempatan untuk bekerja sama dengan Maya. Ia tidak hanya menunjukkan ketertarikan profesional, tetapi juga perhatian pribadi. Ketika Maya terlihat lelah, Arga kerap mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. "Jangan terlalu memforsir diri, Bu Maya. Anda juga harus bahagia, bukan hanya sukses," ucap Arga suatu kali dengan tatapan penuh makna. Hati yang mulai terguncang. Maya awalnya hanya menganggap Arga sebagai rekan bisnis. Namun, perhatian tulus dan sikap sopan Arga perlahan menggoyahkan hatinya. Ia masih trauma dengan kegagalan rumah tangganya bersama Dimas, tapi keberadaan Arga seakan memberi warna baru dalam hidupnya. Meski begitu, Maya tetap berhati-hati. Ia tidak ingin terburu-buru membuka hati. Baginya, fokus utamanya sekarang adalah mengembangkan bisnis dan membuktikan bahwa perempuan bisa berdiri mandiri tanpa bergantung pada siapapun. Namun, satu hal yang jelas, kehidupan Maya kini bukan lagi dikelilingi penghinaan, melainkan kekaguman dan penghormatan. Bahkan, sebuah kisah baru tampaknya mulai terbuka, kisah yang mungkin bisa membawa Maya menemukan arti cinta yang sesungguhnya. Sejak pertemuan pertama mereka di seminar bisnis, Arga semakin sering berinteraksi dengan Maya. Awalnya semua terasa profesional, diskusi tentang strategi investasi, peluang kerjasama, hingga proyek sosial. Namun, seiring waktu, interaksi itu mulai dipenuhi perhatian kecil yang membuat Maya tak bisa mengabaikannya. Perhatian kecil yang bermakna. Suatu sore, Maya baru saja selesai menjadi pembicara di sebuah universitas. Arga yang juga hadir langsung menyapanya di belakang panggung. "Luar biasa sekali.
Maya, mahasiswa tadi sampai terdiam mendengarkanmu, ucap Arga sambil memberikan sebotol air mineral. Maya tersenyum kecil. Terima kasih, Arga. Tapi aku hanya berbagi pengalaman. Mereka yang benar-benar luar biasa karena berani bermimpi. Arga menatapnya kagum. Itu yang membuatmu berbeda. Maya, kamu tidak hanya cerdas, tapi juga rendah hati. Ucapan itu membuat Maya sedikit kikuk. Sudah lama ia tidak mendengar kata-kata tulus seperti itu dari seorang pria. Kedekatan yang mulai diperhatikan orang-orang. Hubungan mereka pun mulai menjadi perbincangan. Rekan bisnis Maya memperhatikan bagaimana Arga sering berada di sisinya dalam berbagai acara. Bahkan beberapa media menuliskan headline, investor muda Maya didampingi sosok pria misterius. Orang-orang di sekitar Maya mulai bertanya-tanya. Ada yang mendoakan agar Maya menemukan kebahagiaan baru. Ada pula yang iri dengan pesona dan kehormatan yang kini dimilikinya. Reaksi Dimas. Kabar tentang kedekatan Maya dan Arga akhirnya sampai ke telinga Dimas. Ia yang kini sudah jatuh miskin dan ditinggalkan banyak relasi, merasakan cemburu dan sakit hati luar biasa. Suatu hari, Dimas secara diam-diam datang ke salah satu acara publik di mana Maya dan Arga hadir bersama. Dari kejauhan, ia melihat Arga membukakan pintu mobil untuk Maya, lalu berjalan berdampingan dengan penuh wibawa. Orang-orang memotret mereka. Banyak yang tersenyum kagum. Hati Dimas seperti ditusuk. Kenapa aku dulu buta? Kenapa aku lebih memilih merendahkannya? Dan sekarang, dia jadi wanita yang diinginkan semua orang. Gumamnya penuh penyesalan. Bahkan, beberapa orang yang mengenal Dimas dengan terang-terangan membandingkannya. Itu mantan suaminya Maya, kan? Coba lihat, sekarang dia jatuh miskin sementara Maya malah semakin bersinar. Betul. Dulu dia sombong sekali sama Mayanya. Sekarang lihat hasilnya. Dimas hanya bisa menunduk menahan malu. Bu Ratna dan reaksi keluarga. Sementara itu, Bu Ratna juga mulai mendengar gosip tentang Arga. Awalnya ia menolak percaya, tapi ketika melihat foto-foto Maya dan Arga yang beredar di media sosial, ia hanya bisa terdiam. Rasa sesal kembali menghantamnya. Kalau dulu aku tidak merendahkannya, mungkin aku masih bisa dekat dengan Maya. Sekarang, dia benar-benar jauh dari jangkauan, ucap Bu Ratna lirih kepada salah satu saudaranya. Maya dan hatinya yang bimbang. Di tengah hiruk-pikuk itu, Maya sendiri masih berjuang dengan perasaannya. Ia menyadari Arga berbeda dari Dimas. Arga tidak pernah meremehkan, selalu menghargai dan mendukung setiap langkahnya. Namun, luka masa lalu membuat Maya berhati-hati. Suatu malam, Arga berkata dengan nada lembut, "Maya, aku tidak ingin terburu-buru. Tapi aku ingin kau tahu, aku kagum padamu bukan karena statusmu sebagai investor, melainkan karena ketegaranmu sebagai seorang wanita." Maya terdiam lama, lalu menjawab pelan, "Arga, aku menghargai ketulusanmu. Tapi beri aku waktu. Aku masih belajar mempercayai lagi." Arga mengangguk, menerima jawaban itu dengan lapang dada. "Aku akan menunggu. Bahkan jika itu lama, aku tetap di sini." Kedekatan Maya dan Arga kini menjadi pusat perhatian banyak orang. Kekaguman, doa, iri, bahkan cemburu bercampur menjadi satu. Dan di balik semua itu, Dimas serta Bu Ratna hanya bisa menatap dari jauh, penuh penyesalan, melihat Maya yang dulu mereka hina kini dikelilingi hormat dan bahkan cinta baru. Hari-hari Maya kini semakin dipenuhi dengan kesibukan. Ia kerap menghadiri pertemuan bisnis, seminar, bahkan undangan khusus dari komunitas yang ingin belajar dari kisah hidupnya. Namun, di balik semua itu,
Ada satu hal yang perlahan-lahan menggoyahkan hatinya, perhatian Arga. Perjuangan Arga. Arga bukan tipe pria yang hanya datang membawa janji. Ia menunjukkan keseriusannya lewat tindakan nyata. Saat Maya sibuk menyiapkan proyek barunya untuk membuka cabang investasi di beberapa kota, Arga ikut turun tangan membantu, bukan sebagai investor, melainkan sebagai teman yang selalu ada. Suatu malam ketika Maya lembur di kantornya, Arga tiba-tiba datang membawakan makanan hangat. "Kamu belum makan, kan? Aku tahu kamu sibuk, tapi jangan lupa kesehatanmu," ucap Arga dengan senyum tulus. Maya menatapnya, sedikit tertegun. "Kamu tidak perlu repot-repot, Arga. Aku bisa urus diriku sendiri." Arga menggeleng. "Aku tahu kamu bisa. Tapi izinkan aku ada di sisimu, meski hanya sekadar mengingatkanmu untuk makan." Perhatian sederhana itu, yang dulu tidak pernah ia dapatkan dari Dimas, membuat hati Maya perlahan luluh. Maya mulai terbuka. Meski masih berhati-hati, Maya mulai membuka diri pada Arga. Ia bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia dulu dilarang masuk di acara peresmian toko, tentang penghinaan yang diterimanya, hingga rasa sakit ketika mengetahui suami dan mertuanya tidak pernah menghargainya. Arga mendengarkan dengan seksama, tanpa menyela. Setelah Maya selesai bercerita, ia hanya berkata, "Maya, kamu adalah wanita paling kuat yang pernah aku temui. Jika aku diberi kesempatan, aku ingin jadi alasanmu percaya lagi pada cinta." Kalimat itu menusuk lembut ke hati Maya. Ia tak langsung menjawab, hanya menunduk dengan senyum tipis dan mata yang berkaca-kaca. Dimas yang makin terpuruk. Sementara itu, kabar tentang kedekatan Maya dan Arga membuat Dimas makin tersiksa. Hidupnya sudah kacau, bisnisnya gagal, hutang menumpuk, relasi menjauhi, dan ia bahkan harus tinggal di rumah kontrakan sederhana. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap foto lama Maya di ponselnya. "Aku bodoh. Aku benar-benar bodoh. Maya, kembalilah padaku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi," ucap Dimas sambil menangis sendiri. Namun, setiap kali ia mencoba mendekati Maya, Maya selalu menjaga jarak. Bahkan beberapa kali, Maya menolak bertemu dengannya karena tahu Dimas hanya membawa luka lama. Orang-orang di sekitar Dimas pun mulai berbisik-bisik. Kasihannya, dulu sombong sekali. Sekarang istrinya malah makin sukses, bahkan didekati pria hebat seperti Arga. Memang pantas. Tuhan itu adil. Bisikan itu membuat harga diri Dimas makin hancur. Pertemuan yang membuka mata. Suatu hari, tanpa sengaja, Dimas melihat Maya dan Arga berjalan bersama keluar dari sebuah restoran setelah rapat bisnis. Mereka terlihat akrab, tertawa bersama, dan Arga tampak memperhatikan setiap detail kecil, bahkan memayungi Maya dari gerimis kecil yang turun malam itu. Dimas yang bersembunyi di balik tembok hanya bisa meremas tangannya sendiri. Matanya memerah penuh cemburu. "Itu seharusnya aku yang ada di sampingmu, Maya," bisiknya dengan suara bergetar. Namun ia tahu, penyesalannya datang terlambat. Maya sudah terlalu jauh dari jangkauannya. Arga semakin mantap memperjuangkan Maya, bukan dengan kata-kata manis, tapi dengan bukti nyata dan ketulusan. Di sisi lain, Dimas semakin terpuruk dalam kesedihan dan cemburu, menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki segalanya mungkin sudah benar-benar hilang. Dan di tengah semua itu, Maya berdiri di persimpangan, antara masa lalu yang penuh luka dan masa depan yang mungkin bisa menghadirkan cinta baru. Hari-hari Maya kini semakin sibuk sekaligus membingungkan. Kesibukan bisnis yang terus berkembang membuatnya harus mengambil banyak keputusan penting. Namun, di balik urusan kerja, ada satu hal lain yang mulai memenuhi pikirannya.
Arga. Maya mulai menimbang perasaan. Setiap kali Maya mengingat perhatian Arga, ada kehangatan yang sulit ia tolak. Saat Arga menemaninya lembur, mengingatkan untuk makan, bahkan sekadar menanyakan kabarnya lewat pesan singkat, hati Maya bergetar. Ia sadar, perlahan-lahan ia mulai merasa nyaman. Namun, kenangan pahit tentang Dimas selalu muncul. Pengkhianatan, penghinaan, dan rasa tidak dianggap dulu masih membekas. Maya takut, jika ia memberi kesempatan lagi pada seorang pria, luka lama itu akan kembali terulang. Suatu malam, Maya menulis di buku catatannya, "Apakah aku siap membuka hati lagi? Atau aku hanya takut kehilangan kesempatan untuk bahagia? Tuhan, beri aku petunjuk." Arga membuat langkah besar. Di sisi lain, Arga mulai menyadari bahwa Maya masih ragu. Ia tidak ingin terburu-buru, tetapi ia juga tidak ingin hanya berdiri diam. Ia ingin menunjukkan bahwa keseriusannya bukan sekadar kata-kata. Arga menyiapkan sebuah kejutan. Ia mengundang Maya ke sebuah acara bisnis besar yang ternyata diam-diam ia rancang khusus untuk menghormati Maya. Di hadapan ratusan tamu undangan, Arga berdiri di panggung dan berkata, "Hadirin sekalian, malam ini saya ingin mengenalkan kepada Anda semua sosok luar biasa. Dia bukan hanya investor hebat, tetapi juga seorang wanita tangguh yang menginspirasi banyak orang, Maya." Lampu sorot tertuju pada Maya, yang duduk di barisan depan. Ia terkejut, wajahnya memerah. Orang-orang bertepuk tangan meriah. Arga melanjutkan, "Saya pribadi merasa terhormat bisa mengenalnya. Dan jika diizinkan, saya ingin terus mendukung langkah-langkahnya, bukan hanya sebagai rekan bisnis, tapi juga sebagai seseorang yang benar-benar menghargainya." Kalimat itu membuat ruangan hening sejenak, sebelum akhirnya riuh tepuk tangan membahana. Reaksi Maya. Maya terdiam, hatinya berdebar kencang. Ia tidak menyangka Arga akan seberani itu menunjukkan perasaannya di hadapan banyak orang. Ada rasa terharu, kagum, sekaligus bingung. Setelah acara selesai, Maya menghampiri Arga. "Arga, kenapa kamu lakukan itu? Semua orang sekarang akan berspekulasi tentang kita." Arga menatapnya tenang. "Biarlah, Maya. Aku tidak peduli pada spekulasi orang. Yang penting, aku ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin menjagamu." Maya menunduk, mencoba menahan air mata. Ia tidak langsung memberi jawaban, tapi di dalam hatinya, sebuah pintu kecil mulai terbuka. Dimas yang semakin hancur. Sementara itu, dari jauh, Dimas mendengar kabar tentang acara tersebut. Foto-foto Maya dan Arga yang beredar di media sosial membuat dadanya sesak. Ia tidak hanya kehilangan Maya, tapi kini harus menyaksikan mantan istrinya dipuji-puji dan mungkin akan segera bahagia dengan pria lain. Malam itu, Dimas mabuk sendirian di kamar kontrakan. "Dia seharusnya milikku. Aku yang dulu menikahinya. Kenapa aku lepaskan dia? Bodoh, bodoh," teriaknya, meninju meja hingga berdarah. Semakin Maya bersinar, semakin Dimas tenggelam dalam penyesalan dan kehancurannya sendiri. Maya kini berada di titik penting dalam hidupnya, antara tetap berjalan sendiri dengan hati yang waspada, atau mulai memberi kesempatan pada pria yang benar-benar menunjukkan keseriusannya. Sementara Arga terus berjuang tanpa kenal lelah, Dimas hanya bisa terpuruk dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari setelah kejutan besar yang dilakukan Arga, Maya hidup dalam kebimbangan. Malam-malamnya dipenuhi dengan renungan. Ia duduk di balkon rumahnya, menatap langit penuh bintang sambil menimbang keputusan hatinya. "Jika aku membuka hati, apakah aku akan disakiti lagi?
Tapi Arga berbeda. Dia sabar, tulus, dan tidak pernah menuntut. Haruskah aku memberinya kesempatan? Bisik Maya dalam hati. Maya sadar bahwa ia tidak bisa terus menutup diri. Kesuksesan, kekaguman, dan hormat orang lain memang membuatnya kuat. Tetapi di lubuk hatinya, Maya juga manusia yang merindukan kasih sayang dan ketulusan. Keputusan besar. Suatu sore, Maya mengundang Arga untuk bertemu di sebuah kafe sederhana. Arga datang dengan wajah penuh harap, namun tetap menahan diri agar tidak memberi tekanan. Maya memandang Arga dengan tatapan dalam. Arga, selama ini aku masih ragu. Bukan karena aku tidak melihat ketulusanmu, tapi karena aku takut. Aku takut mengulang luka lama. Tapi aku juga sadar, aku tidak bisa selamanya menutup hati. Dan aku ingin mencoba bersama kamu. Arga terdiam beberapa detik, lalu senyumnya merekah lebar. Matanya berkaca-kaca. Maya, terima kasih. Aku janji, aku akan menjagamu, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai sahabat seumur hidup. Maya pun tersenyum, sebuah senyum yang tulus, seakan beban beratnya selama ini terangkat. Kehidupan baru yang dimulai. Kabar tentang kedekatan resmi Maya dan Arga segera menyebar. Banyak yang ikut bahagia, terutama mereka yang menjadikan Maya inspirasi. Media sosial penuh dengan komentar positif. Pantas banget Maya dapat pasangan yang tulus seperti Arga. Semoga Maya bahagia, dia sudah terlalu banyak tersakiti. Dulu diremehkan, sekarang jadi ratu yang diperebutkan. Tuhan memang adil. Maya kini menjalani hari-harinya dengan lebih ringan. Bisnisnya berkembang pesat, sementara hatinya mulai terisi oleh kehangatan baru. Dimas semakin terpuruk. Di sisi lain, Dimas semakin hancur ketika mendengar kabar itu. Ia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan bahwa Maya telah menemukan kebahagiaan bersama orang lain. Suatu malam, ia mendatangi rumah kontrakan sahabat lamanya sambil mabuk berat. Dengan suara serak ia berkata, "Dia dulu istriku, aku yang menikahinya, aku yang seharusnya ada di sisinya. Kenapa dia bahagia sama orang lain?" Namun sahabatnya hanya bisa menggeleng. "Itu semua karena ulahmu sendiri, Mas. Kamu yang buang dia. Sekarang, jangan salahkan siapa-siapa." Kata-kata itu menusuk, tapi itulah kebenarannya. Dimas terdiam, air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Bu Ratna yang menyesal. Sementara itu, Bu Ratna hanya bisa pasrah melihat perubahan keadaan. Jika dulu ia begitu congkak merendahkan Maya, kini ia merasa dirinya justru menjadi orang asing bagi mantan menantunya yang kini dihormati banyak orang. Dalam hati kecilnya, Bu Ratna sebenarnya bangga dengan Maya, tapi penyesalan membuatnya sulit untuk sekadar berani menyapa. Keputusan Maya untuk membuka hati pada Arga menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Ia tidak lagi hanya dikenang sebagai wanita tangguh yang mampu bangkit, tetapi juga sebagai wanita yang berhak bahagia. Nasib kini menunjukkan garis yang tegas. Maya berjalan menuju cahaya bersama Arga, sementara Dimas dan Bu Ratna tenggelam dalam bayang-bayang penyesalan. Kehidupan baru yang tenang. Waktu berjalan. Nama Maya semakin harum di dunia bisnis. Ia bukan hanya dikenal sebagai investor sukses, tapi juga sosok perempuan yang menjadi teladan karena keteguhan hatinya. Kehidupannya kini lebih tenang, penuh rasa syukur, dan dikelilingi orang-orang yang benar-benar menghargainya. Di sisinya, ada Arga, pria yang tidak hanya menjadi pasangan, tetapi juga sahabat sejati. Mereka berdua sering tampil bersama dalam berbagai acara, bukan untuk pamer, melainkan untuk membagikan kisah inspiratif bahwa setiap orang bisa bangkit dari keterpurukan. Cinta yang dewasa.
Hubungan Maya dan Arga bukanlah kisah cinta penuh drama berlebihan, melainkan cinta yang matang dan dewasa. Arga selalu mendukung Maya tanpa mengekang, sementara Maya belajar mempercayai lagi setelah semua luka yang ia alami. Suatu sore di sebuah taman, Arga berkata, "Maya, bersamamu aku merasa tidak perlu menjadi orang lain. Aku hanya ingin menjadi seseorang yang membuatmu merasa aman." Maya tersenyum, menatapnya penuh kasih. "Dan bersamamu, aku belajar bahwa cinta sejati bukan soal janji manis, tapi soal kesetiaan dan ketulusan." Kebahagiaan sederhana itu jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang pernah ia miliki. Reaksi orang-orang. Masyarakat yang dulu meremehkan Maya kini justru mengaguminya. Banyak anak muda yang menjadikannya inspirasi, ibu rumah tangga yang termotivasi untuk mandiri, bahkan rekan-rekan bisnis yang selalu memberi hormat ketika bertemu. Komentar yang dulu berisi cemoohan kini berganti dengan pujian. "Bu Maya itu luar biasa, wanita yang benar-benar tangguh. Pantas dia dapat pasangan sebaik Pak Arga. Dulu diremehkan, sekarang justru jadi teladan kita semua." Nasib Dimas dan Bu Ratna. Sementara itu, Dimas semakin terpuruk. Usahanya bangkrut, hidupnya berantakan, dan ia kehilangan segalanya. Penyesalan terus menghantuinya. Namun Maya tidak lagi menoleh ke belakang. Bu Ratna pun menjalani hidup penuh penyesalan. Ia menyadari bahwa kesombongan hanya membuatnya kehilangan orang yang seharusnya ia hargai sejak dulu. Namun, Maya tidak lagi menyimpan dendam. Ia memilih memaafkan dalam diam, meski tidak kembali membuka pintu hati untuk mereka. Bagi Maya, masa lalu hanyalah pelajaran, bukan beban. Penutup kehidupan Maya. Kini, Maya berdiri sebagai sosok yang penuh kehormatan. Dari seorang istri yang dihina, ia menjelma menjadi wanita yang disegani dan dicintai. Dari seorang yang dulu dilarang masuk, ia kini justru menjadi tamu paling terhormat dimanapun ia melangkah. Dengan Arga di sisinya, Maya menemukan kebahagiaan baru yang tulus dan dewasa. Hidupnya bukan lagi dikelilingi penghinaan, melainkan kekaguman, hormat, dan cinta sejati. Dan dari perjalanan panjangnya, Maya belajar satu hal penting. Ketika dunia meremehkanmu, jadikan itu bahan bakar untuk bangkit. Karena pada akhirnya, keberhasilan dan kebahagiaan adalah jawaban terbaik untuk semua luka. Tamat.